Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Abdan Syadiki. Saya salah satu pengajar di program studi psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajarkan ke teman-teman cara untuk menganalisis deskriptif statistik, ya, deskriptif statistik. Nah, deskriptif statistik sendiri itu yang paling umum pada saat melaporkan, mungkin laporan hasil penelitian, laporan untuk skripsi, atau misalnya laporan untuk jurnal ilmiah, itu biasanya yang paling sering kita analisis adalah nilai mean atau nilai rata-rata, kemudian nilai standar deviasi, SD, kemudian kadang-kadang juga kita menganalisis minimum, nilai minimum, dan nilai maksimum. Dan mungkin data-data yang perlu kita tambahkan ya, menurut kita penting untuk kita interpretasikan lebih jauh. Nah, di SPSS sendiri, itu terdapat beberapa menu untuk proses analisis data deskriptif. Untuk menu yang pertama yang saya perkenalkan, misal, kita pada kesempatan kali ini ingin menganalisis tentang bagaimana gambaran atau deskriptif dari usia partisipan. Caranya, klik Analyze, kemudian Deskriptif Statistik, dan klik Deskriptif. Kita pindahkan dulu variabel yang kita mau analisis, misalnya usia. Pindahkan ke kanan, kemudian kita klik Option untuk melihat apa aja yang akan kita analisis. Di sini, default-nya itu adalah nilai mean, atau nilai rata, nilai standar deviasi, minimum, dan maksimum. Ada 4 yang kita bisa analisis. Selain itu, kalau mau ditambahkan, kita bisa menambahkan misalnya variance, range, standar error mean, dan sum. Itu juga bisa. Atau ini penjumlahan gitu ya. Kalau mau ditambah misalnya mau lihat nilai kurtosis dan skewness, tinggal dicontreng yang bagian di sini. Nah, tapi umumnya pada laporan skripsi atau laporan artikel jurnal, yang paling banyak dilaporkan ada nilai min dan standar deviasi, dua itu. Ya, kadang-kadang ditambahkan dengan minimum, maksimum. Nah, kita coba aja ya, untuk semuanya kita contreng, kecuali distribution-nya. Kemudian kita klik continue, kemudian klik OK. Hasilnya ada di sini, ya. Ini dari data yang kita punya, ada 120 partisipan. Di sini ada range-nya sebanyak 5. Kemudian nilai minimumnya ada 16, berarti usia yang paling muda itu 16 tahun, usia yang paling tua 21 tahun. Kemudian dari penjumlahannya, nilai min statistiknya 18,54, artinya rata-rata mahasiswa yang saya survei itu berusia 18,54. Kemudian ada nilai standar deviasi 0,766. Nah, biasanya untuk hasil statistik deskriptif ini kita laporkan menggunakan laporan EPA. Nah, untuk kita analisis, kita laporkan ya, kita interpretasikan, kita bisa buka Microsoft Word dulu. Nah, selain kita menggunakan tadi menu yang saya sampaikan pada menu Analyze, ya, kemudian tadi deskriptif, terdapat juga menu-menu yang menurut saya juga bisa kalian gunakan untuk proses analisis deskriptif. Misal, di sini ada menu frekuensi. Kita bisa lihat frekuensi dari tiap usia, ya. Kita coba, kita klik frekuensi. Kemudian kita coba tadi nilai untuk usia, sebentar, usia, kita pindahkan ke sini, statistik, kita bisa lihat kuartil, kita bisa lihat persentil, tentu juga mean, median, mode, dan sum, dan standar deviasi. Di sini lebih lengkap ya, teman-teman ya. Ya, kalau misalnya kalian mau pakai yang di sini juga boleh. Kalau mau pakai yang di deskriptif juga boleh. Kita coba dua-duanya saja.
kita lihat ya. Kita perlu min, misalnya perlu median, modus, kemudian sum, standar deviasi, variance, minimum, maksimum, kemudian range, standar error, kuartil juga kalau perlu ya. Nah, itu aja mungkin kita cukupkan. Kemudian kita klik continue. Di sini ada chart juga, kita bisa buat bar chart, histogram, dengan menampilkan kurva normal, ya mungkin paling umum kita pakai histogram ya. Kita coba tampilkan kurva normalnya. Kalau sudah, klik OK. Nah, tergantung nanti ya kebutuhan teman-teman mau melaporkan apa. Kalau misalnya butuhnya adalah min dan standar deviasi saja, maka pakai cara pertama itu bisa. Atau misalnya kalau kita di sini mau lihat untuk hasil grafik bar chart ya, histogram, nah itu berarti kita harus pakai cara yang kedua. Nah, ini histogramnya sudah jadi ya, sudah ada hasilnya. Ini usia, range-nya ya. Sorry, untuk frekuensinya usia 16 tahun ada 1 orang, 17 ada 2 orang, kemudian 18 ada 64, 1942 dan seterusnya. Di sini tadi nilai min, median, kemudian modus dan juga range, minimum, maksimum dan seterusnya. Nah, untuk proses copy hasil analisis di output, ini namanya output SPSS, kita pindahkan ke Microsoft Word. Sebentar, saya buka dulu untuk blank dokumennya. Baik, karena saya lihat nampaknya untuk di hasil analisisnya lebih lengkap pada contoh yang kedua, saya menggunakan yang kedua saja ya. Jadi, tapi silahkan kalau teman-teman mau coba yang laporkan cara yang pertama juga boleh. Nah, untuk cara melaporkannya, ya, kita copy dulu filenya dengan cara di sini kita klik ada preferences sesuai dengan menu yang kita tuju, ya. Kemudian di sini ada klik kayak buku. Nah, kayak ada tanda buku. Oke, dia akan ke blok semua. Kemudian klik kanan di sini di salah satunya boleh, boleh di tabel, boleh di judul ya, klik kanan, copy. Ditunggu. Nah, dia proses dulu. Nah, oke, cepat ya, agak cepat. Kemudian kita pakai keyboard bisa, pakai di sini juga bisa. Ya, klik paste. Baik, sudah selesai. Cara melaporkan. Nah, cara melaporkan. Ini yang paling penting ya, cara melaporkannya. Biasanya kalau di laporan-laporan untuk eh, apa namanya skripsi atau misalnya tesis, disertasi atau jurnal ilmiah biasanya paling banyak dilaporkan itu adalah nilai rata dan juga nilai standar deviasi. Nah, untuk pelaporannya saya lebih senang menggunakan pelaporan standar APA sesuai dengan keilmuan saya. Baik, kita coba melaporkan. Saya perbesar dulu biar kelihatan. Nah, kita bisa narasikan saja ya, berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa sebanyak 120 partisipan rata-rata berusia atau kita bikin range dulu ya. Maksudnya begini. Partisipan berusia range-nya dari 21 sampai tadi yang paling muda 16 tahun. 16 sampai tahun. Nah, untuk pelaporan IPA-nya biasanya menggunakan simbol M untuk rata dari kata min. Kemudian kita ketik min-nya 18,54. Kemudian boleh pakai koma atau titik koma. Kalau yang bahasa Inggris tentu pakai titik ya. Kalau ini pakai bahasa Indonesia pakai koma. Kemudian SD sama dengan 0,766.
Nah, yang ini yang kita baca ya. Nilai min yang ini dan nilai SD yang ini. Nah, kemudian kita tutup. Ini biasanya italik nih. Italik, ini italik. Mau ditambah apa laporan yang lain? Silahkan kalau misalnya teman-teman mau lihat misalnya usia yang paling banyak muncul adalah usia 18 tahun. Dari mana kita lihat? Bisa langsung dari modus, ya. Atau bisa kita lihat di sini frekuensi yang paling terbanyak adalah usia 18 tahun. Gitu. Ya, kalau mau ditambah yang lain, apalagi mau kita laporkan, ya. Ini bisa kita laporkan dengan cara-cara yang menurut kalian bisa nih kita kita apa namanya interpretasi hasilnya. Ya, kalau ini juga kalau mau dilaporkan silahkan misalnya. Yang berusia 16 tahun ada satu orang, 17 tahun ada dua orang, dan seterusnya misalnya. Ya, atau pakai persentase. Jadi misalnya di sini kita tambah saja misalnya 18 tahun dengan nilai persentasenya sebanyak 51,7%. Nah, ini sangat lengkap ya. Sudah cukup lengkap ini. Biasanya yang dilaporkan adalah nilai ini aja. Biasanya, dua ini sudah cukup. Baik, demikian teman-teman. Silahkan mencoba untuk proses analisisnya ya. Silahkan pakai cara yang kedua atau cara yang pertama sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau menurut kalian bermanfaat, boleh di-share. Kalau kalian bingung atau perlu bertanya, bisa gunakan kolom komentar. Dan sampai jumpa pada video-video saya yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.